Pemirsa, apa sebenarnya modus penipuan hingga banyak mahasiswa yang terjerat pinjaman online ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Kota Bogor, AKBP Iman Imanuddin. Selamat pagi Pak Iman, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak, salam sehat. Iya, dengan Eva dan juga Valen di studio. Pak Iman, sebelumnya korban tercatat 311 orang dan tadi kami dengar ada 330-an korban ya. Update-nya hingga hari ini bagaimana Pak? Berapa jumlah korban? Kalau saya, kami dari Polres Bogor ya Mbak. Jadi korban ini membuat laporan sebagian di Polresta Bogor Kota, sebagian di Polres Bogor. Nah untuk yang di Polres Bogor sendiri, saat ini kami sudah menerima laporan 116 orang. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan rektorat dari IPB dan kami terus menerima pengaduan terkait dengan kejadian tersebut, Mbak. Baik, jadi di Polres Bogor ada 116 laporan yang terpisah dari laporan yang jumlahnya 311 itu. Begitu Pak Iman? Iya Mbak, yang kami terima di Polres Bogor 116 korban. Jadi totalnya ada 427. Kira-kira masih akan ada banyak lagi yang akan menyampaikan laporan, Pak? Kami masih terus membuka layanan pengaduan terhadap para korban dari mahasiswa tersebut, Mbak. Ada layanan pengaduan, ada posko juga yang didirikan. Di mana tepatnya Pak? Bagaimana korban bisa melaporkan? Karena ada informasi yang kami dapatkan, ada juga korban yang malu untuk melaporkan dugaan penipuan ini. Untuk Polres Bogor sendiri bisa di Mapores Bogor di Tegar Beriman di Cibinong, bisa juga di Polsek Dramaga yang terdekat dengan kampus itu di Polsek Dramaga. Baik, Pak Iman, sejauh ini apakah dari hasil penyelidikan sementara ada tidak dugaan sindikasi dari apa yang sudah terjadi sejauh ini? Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa mengamankan pelakunya sehingga kami bisa lebih mendalami apakah ada sindikasi atau keterlibatan dari jaringan si pelaku, baik itu perannya untuk menarik minat daripada para korban ataupun peran-peran yang lainnya. Baik, sebelumnya disampaikan sudah ada terlapor SAN. Siapa ini SAN? Ya. Berdasarkan hasil keterangan dari beberapa korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan, memang mengarah pada satu orang yang saat itu secara aktif mengajak atau memberikan iming-iming kepada para korban untuk berinvestasi di bidang online ya, di toko online. Nah ini si pelaku ini satu orang yang aktif terus melakukan menjaring para korban ini. Backgroundnya siapa Pak? Apakah juga bagian di kampus tersebut, oknum kampus? Enggak ada, Mbak. Siapa? Dari pihak luar, Mbak. Pihak luar tuh dari mana Pak? Si pelaku ini masuk ke salah satu kawannya yang ada di kampus sebagai mahasiswa, kemudian mengajak teman-teman mahasiswa yang lainnya dan menawarkan apa yang saat ini dilakukan oleh si pelaku kepada para mahasiswa. Baik, Pak Iman, SAN tidak berasal dari lingkungan kampus, berarti ini tidak menutup kemungkinan kalau korban tidak hanya mahasiswa? Dari keterangan yang kami peroleh, memang bukan hanya dari satu kampus saja, ada juga dari mahasiswa-mahasiswa kampus yang berada di luar Bogor. Kami masih terus melakukan pendalaman kepada keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa targetnya mahasiswa Pak? Dan bagaimana pelaku tersebut yang berada dari luar kampus bisa masuk ke kampus menjerat para mahasiswa tersebut?
Kalau kenapa targetnya mahasiswa bisa kami peroleh mungkin nanti setelah kami mengamankan si pelaku atau menangkap si pelaku. Nah kemudian kalau untuk masuk ke kampus, karena mungkin iming-iming yang dilakukan oleh si pelaku ini cukup menarik, sehingga ada ketertarikan dari para korban ini untuk bekerja sama dengan si pelaku di bidang usaha yang ditawarkan oleh si pelaku tersebut. Karena 10% dari modal yang diberikan diiming-imingi akan dikembalikan oleh si pelaku dengan jumlah tertentu tersebut, Mbak. Baik, Pak Iman, total kerugian yang disebutkan ini angkanya besar, mencapai 2,1 miliar rupiah. Berapa kisaran nominal kerugian di setiap korban yang sudah melapor? Variatif, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta, ya sesuai dengan pinjaman yang diajukan oleh si korban kepada pemberi pinjaman di aplikasi online tersebut. Detail modusnya bagaimana ini, Pak? Jadi si pelaku ini menawarkan satu kerjasama di sebuah toko online kepada korban, lalu kemudian diberikan solusi untuk menyerahkan modalnya tersebut dengan aplikasi pinjaman online. Nah, setelah menerima uang dari aplikasi pinjaman online tersebut, uang yang diperoleh ini langsung dipindah tangankan kembali kepada si pelaku dengan iming-iming nanti dari hasil kerjasama toko online ini si korban memperoleh keuntungan 10%. Nah ternyata setelah dilakukan pengecekan, toko online yang disebutkan oleh si pelaku itu bukan toko online milik yang bersangkutan atau milik si pelaku. Lalu kemudian ketika ditanyakan mengenai investasinya, ini si pelaku tidak bisa menjelaskan kepada para korban tersebut, sehingga para korban merasa tertipu dan mengadukan atau melaporkan kepada kami, termasuk kepada Polresta Bogor Kota. Jadi ada 2 pelaporan yang disampaikan oleh para mahasiswa, karena ada yang kejadian yang di wilayah hukum Polresta Bogor Kota, ada juga yang terjadi di wilayah hukum Polres Bogor. Pak Iman, ini kapan rencananya terlapor SAN akan diperiksa atau ada tindakan lebih lanjut lagi? Kemudian apa ancaman untuk SAN? Mudah-mudahan bisa segera kami amankan pelaku tersebut. Karena berdasarkan dari keterangan para saksi, kemudian fakta yang kami peroleh dari hasil penyidikan sementara ini sudah mengarah pada satu nama SAN tersebut. Dan kami sedang berupaya terus untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum ya. Nah, baik, sementara artinya ini keberadaan kami SAN masih dicari, Pak? Pasal 3, ya. Artinya keberadaan SAN masih dicari? Sudah termonitor. Baik, boleh diulangi lagi ancaman hukumannya, Pak? Mohon maaf. Sementara ini yang dilaporkan kami menggunakan pasal 372 KUH pidana, kemudian 378 KUH pidana, sebagaimana diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Baik. Satu lagi, Pak, adakah call center yang bisa dihubungi karena korbannya sudah ratusan orang?
Ada 110 Polres Bogor selalu aktif 24 jam untuk menerima laporan dan pengaduan. Kami juga sudah menyebarkan nomor WhatsApp dan bisa menyampaikan pelaporan melalui media sosial Polres Bogor. Baik. Terima kasih AKBP Iman Imanuddin, Kapolres Bogor, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Iman.